Mari anak-anakku sekalian, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya Ibu akan menjelaskan bahwa pembelajaran kali ini kita bertujuan untuk organ-organ manusia. Sebelumnya, pada pembelajaran kali ini manusia, kita bertujuan juga harus bisa bertakwa kepada, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, melalui profil pelajar Pancasila. Nanti dalam perjalanan kita akan melakukan diskusi untuk mengasah otak kita untuk bisa berpikir bernalar kritis, ya. Kemudian nanti ada bekerja secara mandiri. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, bagaimana manusia itu bisa bertumbuh, bisa tumbuh besar, itu karena apa? Iya, makannya harus yang bagaimana? Yang bergizi. Kalau nasi dengan kerupuk bergizi atau tidak? Kurang. Kalau nasi dengan mie, siapa yang di sini suka makan mie instan? Aduh, banyak juga. Memang mie instan lebih cepat untuk mama di rumah untuk menyajikan, tetapi makanannya tidak sehat. Jadi harus makan makanan yang bergizi. Kemudian sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu ingin memberikan suatu video yang menarik di antara kalian. Videonya sangat menarik, itu mengenai organ-organ pencernaan. Mari kita lihat ya videonya. Disimak baik-baik. Kemudian nanti setelah Ibu sajikan video, nanti Ibu ada LKPD untuk kalian kerjakan yang pertanyaan dan jawabannya ada di dalam video. Baik, anak-anak sekalian, mari kita lihat video yang akan Ibu sajikan. Kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam organ pencernaan manusia. Ayo perhatikan gambar berikut. Berikut merupakan nama-nama organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan pada mulut terdiri atas gigi, lidah, dan air liur. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan. Sedangkan air liur berfungsi untuk membantu melarutkan dan menghaluskan makanan saat dikunyah. Kerongkongan merupakan organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berbentuk menyerupai tabung panjang yang
terletak di bawah faring sampai lambung. Lambung merupakan tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Di dalam lambung terdapat otot lambung, enzim, dan larutan asam lambung. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus gosong, dan usus penyerapan. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, vitamin, dan mineral yang terdapat dalam sisa-sisa makanan. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Permulaan usus besar disebut dengan usus buntu. Pada usus buntu terdapat tambahan usus yang disebut umbai cacing. Bagian akhir usus besar terdapat rektum. Rektum ini akan bermuara pada anus. Anus terletak di bawah rektum. Jika rektum sudah penuh, akan muncul rasa ingin buang air besar. Anus menjadi saluran pembuangan sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja atau feses. Ayo perhatikan proses pencernaan makanan pada manusia. Diawali dari mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah, serta dicerna secara kimiawi oleh air liur. Selanjutnya, makanan akan menuju kerongkongan. Proses yang terjadi pada kerongkongan meremas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Selanjutnya, pada bagian lambung, makanan dicerna menjadi molekul lebih sederhana dengan bantuan enzim. Berikutnya, makanan melewati usus halus. Pada usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, makanan akan melewati usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan air, vitamin, dan mineral pada sisa makanan. Sisa makanan mengalami proses pembusukan. Selanjutnya, pada bagian anus, proses yang terjadi adalah pembuangan sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja atau feses. Sistem pencernaan memiliki fungsi mengolah makanan menjadi energi. Jika salah satu organ pencernaan tidak berfungsi dengan baik, kesehatan tubuh kita akan terganggu, bahkan menimbulkan penyakit. Kita harus menjaga organ pencernaan agar sistemnya berfungsi dengan baik. Berikut beberapa fungsi sistem pencernaan bagi tubuh manusia. Fungsi yang pertama, menguraikan makanan dari bentuk kompleks menjadi lebih sederhana. Yang kedua, mencegah racun dan bakteri pembawa penyakit masuk melalui makanan. Ketiga, menyerap sari-sari makanan ke dalam tubuh. Dan yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh.
Di dalam usus halus itu ada 3 bagian. Satu yang namanya usus 12 jari. Kemudian usus apa lagi? Usus kosong. Apalagi satu lagi? Usus penyerapan. Oh, kalau ada usus penyerapan di dalamnya, berarti dia menyerap sari-sari makanan. Oke, selanjutnya dari usus halus kemana? Usus besar. Habis usus halus ke usus besar. Usus besar diolah lagi, di situ menyerap apa? Vitamin. Vitamin apa yang dibentuk di situ? Vitamin K, ya. Kemudian dari usus besar, ini tempat terakhir sudah. Tempat terakhir. Jadi sisa-sisa makanan yang sudah tidak pakai oleh tubuh, maka dibuang lewat. Ternyata anak kelas 5 ini hebat-hebat semua. Baru 1 kali menonton video saja sudah langsung menyerap semua sumber-sumber informasi yang ada di video. Oke, baik, untuk mempertajam kalian punya ingatan, Ibu ada sebuah lagu. Lagunya tentang sistem pencernaan. Berdiri semua, ya. Lagunya liriknya dari Pelangi-Pelangi. Masih ingat lagu Pelangi-Pelangi? Pelangi-Pelangi dan seterusnya, ya. Oke, mari kita nyanyikan. 1, 2, 3, let's go. Sistem pencernaan pada manusia, mulai dari mulut lalu ke ronggongan, lalu usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Semangat dong. Ada yang nyanyi hanya begini-begini saja, tidak ada suara. Suaranya lebih besar biar teman-teman yang lain bisa mendengar dan akan selalu diingat. Jadi kalau lupa, oh itu hari ibu ada acara lagu, ya, lagu tentang sistem pencernaan. Jadi urutannya kalian bisa tahu. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Sekalian, dalam pembelajaran hari ini kita ada 2 LKPD. 1 lembar kerja yang dilakukan mandiri. Untuk Ibu ingin tahu apakah pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, baik melalui video maupun melalui penjelasan Ibu, anak-anakku sekalian sudah menyerap atau tidak. Dan yang kedua, nanti kita ada pembelajaran secara berkelompok. Kalau mandiri itu artinya apanya tidak boleh mengontek di kawan, ya. Kerja sendiri. Diingat, tadi Ibu ada gambar, kemudian ada lagu. Ingat gambar dan ingat lagu, serta ingat video yang tadi. Sipit-sipit coba, ya. Yang penting kan tadi sudah dekat lagunya, ya sayang. Oh, belum, ya? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kumpulkan Ibu. Mari sayang. Iya.
Tidak dipakai topinya, dia tanda-tanda. Ya, kalau sudah pakai topi, silakan dikerjakan secara kelompok ya. Harus bekerja sama. Bekerja sama, harus bekerja sama. Oke, sudah selesai? Belum ya? Susah? Anak-anak ini anak yang good dan pasti bekerja bisa lebih cepat lagi. Oke, Ibu perhatikan semuanya sudah selesai. Maka tiba saatnya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari kelompok dari sini, kelompoknya Riko. Silakan diskusi. Kelompoknya Riko menjawab nomor 1 dan 2. Mempresentasikan nomor 1 dan 2. Nanti kelompok berikutnya mempresentasikan nomor 3 dan 4. Berikutnya nomor 4, 5. Tetapi ingat, yang lainnya harus mengoreksi ya jawaban kawannya. Ayo kelompok Riko, silakan. Baik, terima kasih Bu. Kami dari kelompok 5G. Kelompok 5G ini mendapat pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Gambar yang pertama itu adalah gambar mulut. Fungsinya adalah sebagai saluran untuk memudahkan makanan, sebagai tempat untuk mengajukan makanan hingga kecil untuk disalurkan ke lambung. Yang gambar yang kedua, gambar yang kedua adalah kerongkongan. Fungsinya sebagai saluran untuk memudahkan makanan dari mulut ke lambung. Itu dari kelompok 5G. Terima kasih kelompok 5G. Jawabannya good job. Berikutnya kelompok apa ini namanya? Kelompok Gemoy. Baik, terima kasih. Dan kami nomor 3 itu gambar lambung. Fungsinya untuk penghasil persilogen dan tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian nomor 4 itu gambar khusus halus. Fungsinya untuk tempat terjadinya proses kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Bagaimana jawaban kawannya dari kelompok Gemoy? Sama. Wah, kita semua tepuk tangan dulu untuk kelompok Gemoy. Berikutnya kelompok apa ini namanya? Ya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Usus besar gunanya untuk mengabsorpsi air dan mineral atau pembentukan vitamin K adalah persitatif. Oke, yang keenam Ibu, anus gunanya untuk pembuatan sisa-sisa makanan. Oke. Terima kasih. Bagaimana jawaban kelompok Valentine? Memang hari ini kelas 5 ini memang kelas 5 akselerasi. Jadi kelas 5 yang sekarang lompat dari kelas 1 menuju kelas 5 akselerasi ya. Baik, tadi sudah bekerja kelompok, bekerja individu. Sekarang waktunya untuk kita bermain. Waktunya kita bermain. Biar otak kita lebih segar, tidak ada pusing-pusing lagi. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Ya. Permainannya adalah seperti ini. Nanti kita bentuk lingkaran ya. Aku di sini jadi agak sempit. Ya, kita bentuk lingkaran. Kita bernyanyi. Oh ya, kita di sebelah sana. Kita bernyanyi. Di sini senang, di sana senang. Bisa semua ya? Kita bentuk lingkaran, kita berjalan.
Di mana tempat organ bagian mana tempat menghasilkan makanan menjadi tempat menjadi makanan yang lebih halus dan lebih cepat. Oke. Permainannya kita akhiri, kita duduk kembali ya. Ya, tadi sudah diskusi, sudah belajar mandiri, sudah bermain game, pasti sekarang perasaannya sudah lain daripada yang tadi. Sekarang ibu ingin tanya, ya, yuk perhatikan lagi ya. Ya, ibu ingin tanya, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, bagaimana perasaan kalian? Nah ibu, karena hari ini kita bermain, apalagi menggunakan topi yang bagus. Kalau Bapak sini senangnya? Karena seru-seruan. Bapak sini senangnya karena ya, baik. Selain itu, tadi pembelajarannya banyak hal-hal baru yang tadinya kamu belum dapatkan, hari ini kamu dapatkan. Hal-hal baru apa kira-kira yang tadinya dan
Iya, kita beri aplaus untuk telah melakukan simulasi model kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Tepuk tangan untuk ibu guru yang luar biasa. Saya mengamati tadi kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Tadi pada kegiatan persepsi, ibu tidak nampak ya, tidak nampak di kegiatan apresiasi itu bahwa minggu lalu ibu tidak menanyakan materi yang sudah diajarkan minggu lalu, ibu langsung memasuki materi yang ibu ajarkan pada hari ini. Terus kemungkinan setiap kali pertemuan pasti ada tugas untuk anak-anak. Kalau bisa ibu memberikan tugas sama anak-anak, harus dicek, harus diminta, harus ditanya PR sudah dikerjakan apa belum. Itu terus untuk kegiatan akhirnya tadi tidak nampak ya kesimpulan dari materi yang ibu ajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Satu saja ya. Oke, langsung ibu guru tadi mana? Bu guru, mari bu guru di sini dulu, belum selesai tugas. Mari. Koreksi pertama terkait dengan apresiasi. Katanya tidak nampak. Yang kedua tugas, dan yang ketiga apa? Kesimpulan penegasan di akhir pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak kami atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin tadi memang persepsinya ada nampak, tetapi tidak terlalu menonjol. Jadi karena apa? Karena dikejar-kejar waktu, kita juga agak-agak sedikit ngos-ngosan. Beda dengan kita berhadapan di kelas. Kalau kelas kita mungkin lebih rileks ya Pak ya. Sedangkan di sini kita agak tidak rileks. Jadi memang ada persepsinya ada Bapak, tetapi tidak namanya sekilas. Di slide juga sudah ada. Seperti itu. Yang berikut terkait tugas. Oh, yang terkait tugas. Terkait tugas, karena ini tentang pencernaan ini adalah materi terakhir pada pembelajaran terakhir. Jadi kami tidak memberikan tugas karena tadi tugasnya di dalam kelompok itu kan sudah tuntas. Saya pikir sudah tuntas, jadi tidak perlu lagi memberikan tugas tambahan. Oke, yang berikut penegasan terakhir memberikan kesimpulan akhir Oh ya, memberikan kesimpulan. Saya pikir kesimpulannya tadi sudah tersirat di dalam umpan balik, ya, di refleksi dan umpan balik. Jadi pada saat terakhir itu kan saya tadi menanyakan bagaimana perasaan setelah pembelajaran. Nah tadi pembelajaran apa, hal-hal baru apa yang anak-anak sudah dapatkan. Tadi seperti itu Bapak. Iya, silakan penegasan dari mentornya. Mentornya dulu 1 menit. Tanggung jawab mentor sampai tuntas ya. Ya, terima kasih untuk masukan dari seorang Bapak. Semuanya sebenarnya sudah tampil di dalam slide-nya, dan memang seperti Ibu Guru bilang bahwa itu semua karena terkejar waktu hanya 40 menit untuk menyampaikan 45 menit untuk menyampaikan seluruh aktivitasnya. Tetapi semuanya sudah disampaikan, dan juga soal penugasan ini adalah pertemuan terakhir, dan sebenarnya tidak selalu harus ada penugasan. Kalau memang tuntas di dalam kelas, tidak ada penugasan lagi, jadi itu tidak wajib. Dan terima kasih untuk Bapak yang sudah kasih masukan. Itu sebenarnya semuanya hal-hal teknis, tetapi pada intinya apa yang menjadi satu bagian dari NHT ini semua sudah tercapai. Terima kasih dan berkati. Terima kasih untuk tim Alfa, terutama tim Alfa. Iya, kita beri aplaus untuk ini. Bapak Alan, ya silakan. Baik di sini. Baik, terima kasih kesempatan berikan, dan juga ada prinsip bahwa KBM bisa berjalan dengan baik ya. Kalau kita lihat untuk waktu, karena untuk jam pembelajaran sains atau IPA itu minimal dia 2 jam JP ya. 1 JP kan 30 menit, berarti harus makan waktu 70 menit paling kurang. Jadi memang soal waktu. Intinya bahwa proses pembelajaran itu tidak jauh dari tujuan pembelajaran.
Yang sampai terjadi miskonsepsi, tujuan pembelajaran lari ke lain, lalu modelnya lari ke lain. Jadi dia harus saling mendukung ya. Ya, jadi dari secara umum dia berjalan dengan baik. Ini saja, terima kasih. Iya, baik. Nah, sekarang saya, Ibu Guru tanya di mana? Ibu Guru sini tuh. Ibu Guru jawab pertanyaan saya. Nanti kan tidak bisa bermentornya. Apa fungsi penomoran dalam number head together untuk peserta? Baik Bapak, dari fungsi penomoran tadi, penomoran itu memang sengaja saya buat. Dimaksudkan untuk apa? Kan sebuah peserta diberi nomor di dalam kelompok, makanya diberi nama tipe number head together, nomor di kepala kan. Nah, kira-kira fungsi nomor itu untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru. Oh ya, jadi fungsi penomoran itu adalah untuk menjawab pertanyaan sesuai nomor yang ada di kepalanya. Jadi kalau misalnya ketika dia yang tampil nomor 4, berarti pertanyaan nomor 4. Pertanyaan lanjutan, berarti sebuah nomor peserta yang ada di dalam kelompok itu ada pertanyaan yang ada di data ini. Iya, ada. Terus dasar pertanyaan itu Dari materi. dari materi yang mengarah ke tujuan pembelajaran. Oke, kita beri aplaus ya. Masih ibu tetap di situ. Oke, berikut pertanyaan selanjutnya. Ini saya mau untuk Bapak Ibu paham ya, bukan pula main kosong. Oke, pertanyaan berikut. Menurut Bapak Ibu, topik atau tema disampaikan duluan baru tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran mendahului? Sebentar, yuk. Bertanggung nanti ada tanggal. Silakan Bu. Kalau menurut saya harus tujuan pembelajaran dahulu yang disampaikan agar siswa itu tahu bahwa nanti atau sebentar yang akan Ibu berikan materi itu tujuan pembelajarannya ini tercapai apa? Menurut Ibu, TP duluan baru tema atau topik. Ada kelompok dari peserta yang lain? Oh, tema atau apa Pak? Ya. Ada topik ya? Ya, temanya duluan baru kita TP. Ya. Kalau begitu temanya nggak bisa. Ya, temanya duluan. Oke, kita semangat ya, Bos ya. Nah, jangan gugup. Ini saya baru dari start dari C1 naik. Jangan. Nah, oke, terima kasih. Jadi tema, kira-kira tema tadi itu apa? Tentang apa? Struktur dan fungsi otak. Struktur dan mesti harusnya anak-anak hari ini kita belajar tentang struktur dan organ tubuh manusia. Sebelum Ibu lanjut, barangkali anak-anak ada masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu. Ini sudah hampir sibuk. Organ-organ tubuhmu. Oke, siapa yang bisa sebutkan? Nah, ini mengantar menuju ke fungsi. Karena dia prasyarat, ya kan? Persepsi harus tegas. Makanya kita pertanyaan muncul karena memang masalah waktu juga. Kalau mau bermain lebih detail butuh waktu 120 menit. Tapi karena kita pangkas, kita hanya memunculkan singkat dari model ini, makanya lari-lari saja. Tetapi ini catatan kalau real class itu harus konsisten. Ya. Yang berikut ada catatan saya. Nah, tolong menghindari jawaban massal. Ya kan? Organ tubuh itu apa? Jadi jawab cerita bagus. Karena ada yang dulu dia bilang bagus, jadi dia diam terus. Ingat, salah satu keterampilan dasar guru dalam ada di dalam keterampilan bertanya. Nilai seninya ada di mana? Dia lihat ke sini tunjuk di sana. Oke, siapa yang tahu? Tapi dia di situ tunjuk. Itu maksudnya apa? Supaya siswa itu namanya kalau apa? Siswa semua aktif. Wah, itu dia lihat bisa tapi tunjuk di situ. Siswa kepada siap. Tapi kalau jawaban massal, yang aktif dia akan jawab terus, yang pasif juga dia tidur terus. Begitu. Jadi hindari jawaban-jawaban pertanyaan yang jawabannya massal. Langsung kan kesepakatan kelas yang ditunjuk baru menjawab. Kan begitu kita kesepakatan ke kiri, praktik di kelasnya ke kanan, kan tidak konsisten. Oke. Yang nanti ditunjuk, Ibu perhatikan kita ditunjuk ke sana.
hindari pertanyaan yang menjawab secara massal begitu atau kelompok. Karena nanti ada jawab salah, tapi karena yang suara yang kedengaran yang benar kita benarkan, yang salah juga pikir benar. Nah, begitu ya, itu seninya begitu. Yang berikut, oke, saya kira. Nah, profil pelajar Pancasila, coba tadi itu profilnya apa? Beriman dan bertakwa kepada mandiri. Nah, dalam kegiatan inti internalisasi mandiri, oke, muncul dari ketika bertanya yang jawab sini sesuai nomor dan analisis dalam ini bergotong royong, oh ya dalam kerjasama ya, dan iman bertakwa diawali dari doa dan diakhiri dari doa ya, muncul semua. Tapi harus ditegaskan ya, ditegaskan karena nilai-nilai itu harus diinternalisasi di dalam proses sebagai pembiasaan perilaku sehingga cerdas secara otak, kuat secara karakter. Itu hakikat kurikulum Merdeka. Oke, terima kasih banyak. Kita beri aplaus ya. Pada prinsipnya sudah mengikuti secara konsisten dari langkah-langkah kooperatif di PNHT. Terima kasih Ibu Mentor. Sekarang kita lanjut nomor 2. Silahkan. Undian 2 dari kecamatan mana? Kota Raja. Silahkan Mentor mengatur jalannya. Simulasi. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Kita ulang sekali lagi. Ada yang semangatnya masih ketinggalan di rumah. Semangat pagi. Oke, sekalipun di luar mendung, tapi saya lihat di sini semua cerah. Semua pakai seragam lengkap. Sayang, seragam ada di mana? Oh, ada basah. Iya, betul. Nanti usahakan supaya kalau cuaca terlalu mendung, nah tak bisa cuci, sayang, apalagi kemarin libur. Oke. Semua ketua kelas, apakah hari ini semuanya hadir? Ya, hadir. Semua hadir. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau ibu bilang tepuk tangan cukup, tepuk tangan 3 kali. Kita jangan boros. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang masih melawan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ucap. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau tanya dulu. How do you feel today? Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang, happy. Oke, bagaimana? I'm so happy. Oh, thank you. Oke. Baik. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Doa ini akan dibawakan dalam 4 agama karena kita ada di sekolah negeri. Maka perwakilan dari agama Islam silakan berdiri. Yang agama Katolik silakan berdiri. Yang Kristen silakan berdiri. Dan juga yang Hindu silakan berdiri. Oke. Kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai, selesai. Semua sudah selesai berdoa, semua duduk kembali. Oke, agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan aman, maka kita akan sama-sama membuat kesepakatan kelas. Cukup perwakilan dari setiap daerah, kita perwakilan 2 orang untuk membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, jangan ribut. Oke. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, angkat tangan jika ingin berbicara. Yang keempat, jangan bicara saat guru berbicara. Yang kelima, jangan menyontek. Dan yang terakhir, belajar dengan tertib. Oke, belajar dengan tertib. Semua sudah dengar, itu adalah kesepakatan kelas. Jadi yang kita sepakati itu yang kita buat, ya. Karena zaman sekarang itu kita harus pegang janji, ya. Jadi apa yang sudah kita janjikan itu yang kita buat bersama. Oke, sepakat? Sepakat. Kalau yang melawan akan mendapatkan punishment
Oke, kita sepakat ya, 1, 2, 3 kita bungkus. Oke, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang bilangan bulat? Masih. Coba angkat tangan yang masih ingat. Waktu itu kita belajar bilangan bulat tentang yang mana? Oke, silakan saya berdiri. Oke, pengenalan bilangan bulat. Ada lagi yang lain masih ingat? Ya, benar sekali. Waktu itu kita belajar tentang pengenalan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri atas 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan juga bilangan bulat negatif. Jadi ingat bahwa bilangan bulat itu ada 3 jenis, 3 bagian bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan juga bilangan bulat negatif. Jadi pada hakikatnya adalah ketika bilangan itu semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Sedangkan ketika dia semakin ke kiri, maka angkanya semakin besar tapi nilainya semakin kecil. Benar? Wow, luar biasa ya. Berarti semua masih ingat. Berarti kalau ibu tanya negatif 19 dengan 5, mana yang lebih besar? Good job. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. 3 kali saja sayang ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, yang berikut. Negatif 45 dengan 8, mana yang lebih besar? 8. Good job. Berarti kita anggap sudah selesai. Waktu itu kita pengenalan bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat semua tuntas. Nah, hari ini kita akan belajar operasi hitung, penjumlahan, dan juga pengurangan bilangan bulat. Terlebih khusus, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah peserta didik mampu menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat. Bisa? Oke. Jadi saya yakin semua anak hari ini datang dengan tujuan yang sama, mau belajar, supaya sekalipun datang kosong pulang ada bawa oleh-oleh untuk papa mama. Karena tadi pagi sebelum datang sekolah papa mama sudah titip uang jajan, betul? Semua bawa bekal. Nah, maka kita juga harus bawa pulang ilmu supaya papa mama senang. Kita semua sepakat ya? Jadi pulang, nah papa mama, saya ini hari belajar apa? Bilang, son tahu lah, kita ibu ngomong apa? Papa kamu son tahu. Jangan ya? Iya. Oke. Nah, di sini ada penilaian yang akan kita lakukan yang sudah terintegrasi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Bagaimana kali tadi kita sudah awali dan nanti kita akhiri kegiatan ini dengan doa, dimensi mandiri, dan juga bernalar kritis serta bergotong royong. Nah, pada poin bergotong royong ini nanti kita akan lihat dalam game make a match hari ini ya. Kita membuat pasangan. Karena Tuhan bilang Tuhan menciptakan orang itu berpasang-pasangan. Maka kamu soal juga ada di pasangan. Jadi pasangan itu harus dicari. Kalau kita hanya duduk diam, tidak akan dapat ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ya, jadi ada penilaian yang akan dilakukan. Jadi semua keaktifan kalian, keterlibatan kalian dalam pembelajaran hari ini semua akan dinilai ya. Jadi sikap kalian, bagaimana kalian aktif dalam bertanya maupun menjawab atau aktif dalam kegiatan, semuanya akan dinilai. Oke. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran. Jadi ibu mau tanya dulu. Ini misalkan satu saat ketua kelas ini dia datang, oh iya memang ini kelas ini unik, hanya satu laki-laki saja di dalam. Terpujilah engkau di antara para wanita. Memang ini kelas terpilih, makanya hanya ada satu laki-laki saja di sini. Oke, jadi ini ibu mau cerita. Misalkan suatu saat ketua kelas ini dia datang sekolah, terus mungkin karena saking dia punya mama dan papa buru-buru mau keluar kerja, jadi lupa kasih uang jajan. Akhirnya sampai sekolah dia lihat teman jajan, dia juga mau ikut jajan. Nah, saat itu dia pergi ke ibu kantin di belakang sekolah. Dia bilang, ih kita bekal dong, ada ini jajan mie di cup dengan ST, mie di tangan kanan, ST di tangan kiri. Beta juga mau. Akhirnya sudah, karena dia tidak mau uang, dia pergi beli di ibu kantin, tapi dia bilang dia utang. Ini anaknya masih kelas 6 SD, jadi sudah belajar utang. Kalau tahu dia besarkan mana. Oke. Jadi sampai lihat, kita menggambarkan ketika dia mengutang, berarti dia mendapatkan nilainya yang negatif seperti itu. Nah, besok
Oke, kita coba ya. Tepuk bilangan bulat. Positif, negatif, 0. Oke, satu ulang. 1, 2, 3. Positif, negatif, 0. Oke, itu untuk pengantar saja karena kita akan masuk di speaking yang sesungguhnya. Jadi di video ini ibu akan memperlihatkan yang tebak adalah warnanya. Fokus pada warnanya. Ini pelatih konsentrasi. Fokus pada warnanya, bukan pada tulisannya. Oke, bisa? Kita coba dua dulu. Oke. Oke, stop dulu. Bisa? Oke. Ada yang dari hijau, nah hitam, nah. Oke, nah sekarang untuk memperdalam materi kita, silakan semua kita lihat di sini. Ini penjelasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk angka-angka yang mudah, angka-angka yang di bawah angka 10. Ada ilustrasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, semua fokus ke depan. Negatif, ya adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, jika kancing positif dan negatif ini berpasangan, maka nilainya adalah 0 adik-adik ya. Jadi kalau mereka berpasangan antara positif dan negatif, maka ini nilainya adalah 0. Nah sekarang kita masuk dalam contoh soalnya. Positif 5 ditambah negatif 3. Bagaimana cara mengerjakannya dengan kancing positif negatif? Pertama yang kita lihat adalah angka yang depan. Angka yang depan ini adalah bilangan positif, maka kita sediakan 5 kancing positif. Lalu ditambah 3 kancing negatif. Kita taruh di bawahnya pas seperti ini, sebanyak 3 kancing negatif. Jika sudah, kita lihat di sini ada yang berpasangan antara kancing positif dan negatif. Kalau berpasangan tadi nilainya adalah 0. Ini juga berpasangan nilainya 0. Ini juga berpasangan nilainya 0. Nah, sekarang ya, jadi semua tadi sudah lihat ilustrasi video tadi. Kita mengilustrasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kancing positif dan kancing negatif. Di mana ditegaskan bahwa ketika kancing positif dan kancing negatif bertemu, maka akan bernilai 0. Oke, jadi tadi contohnya negatif 5, positif 5 dengan negatif 3. Berarti jawabannya adalah 2, karena yang tersisa adalah 2 kancing positif. Ingat, tanda sebuah bilangan bulat tepat ada di sebelah kirinya bilangan tersebut. Ibu tadi di sebelah 5 tidak ada tulis positif atau negatif. Kalau tidak ditulis maka nilainya adalah positif, ya. Nah, kita coba negatif 6 ditambah 6. Semuanya berpasangan. Yang berikut, nomor 3 negatif 9 dengan negatif 6. Sama-sama negatif. Jadi negatif 15. Oke, masih aman kalau angkanya kecil. Bagaimana kalau angkanya negatif 48 dengan 9? Tidak mungkin kita buat kancing sampai negatif 48. Kita baru selesai buat kancing, teman-teman lain sudah tamat. Ya, oke. Nah, oleh karena itu ada aturan yang mengatakan bahwa kalau pada penjumlahan bilangan bulat, penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat, jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan atau ditambah. Sedangkan jika tandanya berbeda, maka angka besar kurang
silakan. 27. Nah, 27 jawabannya positif atau negatif? Iya, karena tadi aturannya adalah kita terlepas dari tandanya. Kita lihat antara angka 48 dengan angka 21, angka yang lebih besar adalah angka 48. Hasilnya kita mengikuti tanda angka yang lebih besar. 48 tandanya adalah positif, maka hasil dari nomor 5 adalah positif. Oke, berarti hasil nomor 6 positif atau negatif? Oke, good job. Hasil dari nomor 6 adalah negatif. Nah, bagaimana pada kasus nomor 7? Negatif 52 kurang negatif 30. Ada tanda negatif dan negatif berikutan. Jadi ketika ada tanda negatif dan negatif berikutan, maka kita jadikan dia tanda positif. Good job. Sehingga soal itu akan menjadi negatif 52 tambah 30. Oke, ada yang sudah bisa kerjaan soal nomor 7? Silakan angkat tangan. Yang di belakang negatif 52 kurang negatif 30, atau kita buka menjadi negatif 52 tambah 30. Berapa hasilnya? 82. Benar atau salah? Salah. Oke, coba yang lain. Oke, silakan saya. Negatif 22. Jawabannya benar atau salah? Tepuk tangan dulu untuk teman kita. 3 kali saja saya, ya. Oke. Nah, berarti yang masih belum paham toh? Yang belum paham boleh angkat tangan. Jujur, yang masih paham setengah, belum paham utuh, angkat tangan tinggi supaya ibu jelaskan lagi. Iya. Tadi sudah paham toh sayang? Oh sudah. Oke. Kalau kita sudah pegangkan maka gampang ya. Jadi kalau tandanya sama, angkanya kita tambah, itu kita pegang itu. Tandanya itu kita lihat dari sebuah tanda sebuah bilangan tepat berada di sebelah kiri angka tersebut. Paham? Yang paham boleh tepuk tangan 2 kali. Yang paham boleh tepuk tangan 2 kali. Oke, berarti semuanya sudah paham. Oke, kalau begitu kita maju ke nomor 8. 24 kurang negatif 54. Kita ubah menjadi 24 tambah 54. Of course hasilnya positif atau negatif, Pak? Negatif. Negatif. Benar atau salah? Salah. Yang bisa angkat tangan paling tinggi. Ya, saya. Hasilnya 78. Positif 78. Benar? Sayang. Mari ibu kasih tahu. Iya. Kalau misalkan ada tanda negatif, itu negatif dengan negatif berikutan, betul? Maka kita hancurkan tanda itu, kita jadikan dia positif. Aman? Nah, berarti jadinya 24 ditambah dengan 54 sama dengan 78. Positif. Oke. Aman? Masih aman ya? Iya. Oke, yang berikut, kalau negatif 32 ditambah 14. Boleh dicatat soalnya negatif 32 ditambah 14. Pertanyaannya sederhana, tandanya sama atau tanda berbeda? Tanda berbeda, ya. 32 tandanya apa? Negatif. Sedangkan 14 tandanya apa? Tandanya berbeda. Aturannya kalau tanda berbeda angkanya dikurang. Berapa kurang berapa? 32 kurang 14. Ada yang sudah temukan jawaban? Boleh angkat tangan. Iya. Negatif 18 sama dengan jawaban kalian di buku. Mana ibu cek? Jangan bilang sama-sama, maka ternyata tidak. Belum bilang sama-sama, ternyata beda. Iya, memang seragam itu lain, tapi berbeda itu indah, betul? Oke, good job. Nah, untuk memperdalam materi kita hari ini, ibu akan bagi kita dalam kelompok, karena kita akan masuk dalam game make a match, ya, membuat pasangan. Jadi jangan kalah dengan kartu ini. Kartu juga ada pasangan, maka pasangannya harus dicari. Tadi ibu bilang kalau kita hanya duduk diam, pasangan kita tidak akan dapat. Oke? Nah, rulesnya, aturannya yang pertama adalah ibu akan bagi dalam 2 kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A atau kelompok yang pertama sebagai kelompok pemegang soal
Ibu buatkan kartu soal ada dengan jawaban. Tugas kalian adalah yang mendapatkan kartu soal harus mencari pasangan di kartu jawaban. Paham? Kita kasih waktu untuk mencari kartu ini, kita kasih patokan berapa menit? 2 menit. Oke ya. Jadi setelah terima soal dan cari jawaban soal di dalam hati itu 1 menit, mencari pasangan itu 2 menit ya. Jadi yang sudah terima soal itu pikir sudah ada punya jawaban. Jangan cari soal pasangan terus bilang ibu betul soal pasangan. Ya. Oke. Dan yang tidak dapat setelah 2 menit dan yang tidak dapat pasangan ada di bagian kiri, yang dapat pasangan ada di bagian kanan. Nah, pasangan-pasangan itu kalian akan cocokkan antara jawaban dengan soal. Bisa terima? Ada pertanyaan kok? Tepuk bilangan bulat. Positif, negatif, 0. Oke. Kalau begitu kita berhitung. 1, 2 saja ya. 1, 1. Oke, berarti satunya sebagai tim pengamal ya. Nanti tidak ada pasangan. Oke, yang lain kelompok 1 ada di bagian kiri, di sini, di bagian kiri. Silakan maju yang kelompok 1. Yang tadi ya angka 1 silakan maju. Silakan angka 2 ambil tempat di bagian kanan. Oke. Tim saya maju ke depan sebagai tim pengaman supaya tidak ada kecurangan. Memang sekarang kita harus butuh banyak pengaman ya supaya tidak ada kecurangan. Oke. Silakan yang sudah dapat pasangan di bagian kanan. Waktu selesai. Yang tidak dapat pasangan boleh ada di sebelah kiri. Yang sudah dapat pasangan di sebelah kanan. Silakan pindah semua di sebelah kanan supaya memperlihatkan soal dan jawaban dan kita validasi jawabannya benar atau salah. Karena tim pengaman aman. Oh iya. Oke, berarti di sebelah sana tidak apa-apa saya. Namanya game. Kalau saya mau menang, menang. Oke. Ya. Oke, nanti kita validasi jawaban dulu. Terima kasih tim pengaman sudah sangat jujur. Dia tidak menutupi kesalahan teman. Tepuk tangan dulu untuk pengaman kita. 3 kali saja. Oke, yang ini di sebelah kiri. Kita mulai dari yang match pertama di sebelah sana ya. Oke, silakan. Saya soal dan jawabannya. Oh iya. Soal dan jawaban. Soalnya negatif 12 kurangi 7. Negatif 12 kurang 7. Tanda sama atau tanda berbeda? Tanda sama. Berarti angkanya ditambah. Nah ini dari mana kok? Tim soal dan tim jawaban ini ribut sendiri di sini. Oke, semua bisa perhatikan tandanya sama atau tandanya berbeda? Sama. Dengan demikian angkanya ditambah atau dikurang? Ditambah. Jawabannya positif atau negatif? Negatif. Negatif? Negatif 19. Benar? Berikutnya lagi. Min 50 kurang 80. Negatif 50 kurang 80. Tandanya sama atau tanda berbeda? Sama. Angkanya ditambah atau dikurang? Jawabannya berapa? 80 tambah 50 tambah 80? Mana bro? 130. Hasilnya positif atau negatif? Negatif 130. Benar ya? Yang berikutnya lagi, pasangan yang ketiga. Negatif 20. Negatif 25 tambah negatif 75. Jawabannya negatif 100. Oke, kira aja nih cukup. Mau kok dihias terus? Kasih kesempatan untuk orang lain. Berarti sudah pada gerak. Baik, kami dapat soal 60 tambah negatif 75. Iya, beda. Ya. Ditambah. Dikurang. Mohon maaf. 3. Kenapa negatif? Karena 75 lebih besar dari. Oke.
Oke, silakan kembali semuanya ambil tempat di sebelah kanan. Semuanya ambil tempat di sebelah kanan. Ya. Jadi ini juga kita mencari pasangan, tetapi 5 orang. Jadi berbaris 5 orang di depan. Oke? Karena kalau semua satu kali maka pulang nanti bapaknya ikut kita karena itu. Oke, jadi di sini juga kita sama mencari pasangan match dengan soal dan juga jawaban yang ada di sebelah sini. Kita main 5 orang ya. Oke, jadi silakan pilih soal yang menurut kalian. Kalian bisa selesaikan belum? Dengan apa-apa belum? Ya, terlalu semangat. Oke, jadi pilih soal yang menurut kalian bisa temukan jawabannya dalam waktu yang sangat sedikit, sehingga bisa mencocokkan dengan jawaban yang kalian ambil. Cukup 1 orang pilih langsung 1 saja. Silakan pengamat berdiri. Oke, sudah siap? Ya, ingat kalau lari nama agak rem-rem. 1, 2, 3. Oke, coba ibu cek. Match kok? Match. Oke, yang kedua. Match. Oh, paham ya? Oke. Oke, kloter. Oke, selesai. Kloter yang pertama silakan ambil tempat di bagian situ. Oke, kloter yang berikut lagi. 5 orang lagi. Pegang. Ya. 5 orang lagi. Siap? 5 orang kurang 1, maju lagi 1. Oke, siap? Sayang, sisip dan agak geser sedikit. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, kita validasi jawaban dulu. Oke, kita validasi jawaban. Negatif 25 tambah negatif 75, tanda sama atau tanda berbeda? Tanda sama, maka hasilnya adalah negatif 100. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya. Semua silakan kembali duduk di tempat. Oke, berkaitan dengan yang sudah barusan kita buat, bagaimana make a match. Jadi yang pertama adalah memang butuh kecepatan, yang kedua butuh ketelitian dan juga butuh konsentrasi. Ya, sehingga tadi yang lainnya sudah bagus. Sedangkan untuk koreksi yang masih ada beberapa teman yang masih belum temukan pasangan di kloter yang pertama. Jadi memang saat kita maju ke depan itu kita sudah harus memikirkan jawabannya ketika kita terima soal. Bisa? Jadi ketika ditanya, oh negatif 86, negatif 86 tambah 86, jawabannya berapa? 0. Kita langsung cari pasangan 0. Oke? Nah, dengan demikian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya ada Ibu mau minta beberapa teman bisa memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama yang bisa silakan angkat tangan memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini, penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulan. Oke, silakan saya.
negatif maka tandanya sama, jadi nanti negatif ketemu negatif jadi positif. Oke, jadi kalau ada soal negatif ketemu negatif maka kita ubah jadi positif. Ada lagi yang memberikan kasih dia saya, silakan. Tanda positif atau negatif mengikuti angka besar. Jika tandanya sama maka dijumlahkan, dan jika tandanya berbeda maka dikurangkan angka besar dengan angka kecil. Terima kasih. Nah, dua teman kita ini sudah mewakili semua untuk memberikan kesimpulan. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. 3 kali saja. Ini Ibu ingatkan sampai tamat juga nanti lupa terus. Kita masuk ke dalam tadi inti pembelajaran kita hari ini adalah ketika dua bilangan bulat positif atau negatif, kalau dijumlahkan jika tandanya sama angkanya ditambah, oke? Jika tanda berbeda angkanya dikurang. Hasilnya positif atau negatif mengikuti angka yang lebih, tanda angka yang lebih besar. Oke. Ibu mau tanya, apa sih yang kalian rasakan setelah saat pembelajaran hari ini? Kenapa saya? Pusing kok? Iya, memang kalau kita berbicara matematika ini nanti semua pusing. Bukan matematika tapi mati-matikan. Ya, oke. Ada lagi? Bagaimana sih perasaannya hari ini saya? Aduh, cantik sekali. Senang. Kenapa senang? Karena belajar apa? Iya. Jadi ini hal baru yang kalian pegang. Jadi ini menjadi pegangan kalian supaya bisa menyelesaikan kita tidak hanya sebatas di sini. Kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya adalah perkalian dan juga pembagian bilangan bulat dan masuk ke operasi hitung campuran. Oke? Nah, oleh karena itu setelah pulang dari sini nanti kalian bisa lihat lagi latihan soal di halaman 32 untuk bisa diselesaikan. Boleh dicatat di halaman 32. Iya, 7 nomor saja. Oke, sudah? Iya. Nah, karena waktu kita juga sudah selesai ini, yang lain dari tadi yang ibu harus istirahat. Oh iya. Oke, maka kita sebelum kita mengakhiri, kita coba dulu yang tadi ya, latih konsentrasi dulu. Oke? Kita ice breaking dulu. Ibu mau coba sebelum dan sesudah ini. Tadi bilang ibu dari semua 20 pertanyaan, semua jawabannya benar. Apakah setelah pembelajaran masih sama? Oh, 20 soal 20 benar atau? Bukan. Ya. Iya. Siap? Siap ya. Oke. 1 yang di belakang juga kalau mau ikut silahkan ya. Sudah siap mau pulang toh? Ya, jadi pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah ya. Jangan singgah di mana-mana lagi, langsung pulang ke rumah, makan, istirahat, sore bisa belajar lagi, belajar kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Karena apa? Karena supaya besok lusa ini kalian ini yang akan menjadi penerus bangsa. Kalian yang akan masuk dalam generasi emas. Oke ya? Ya, karena kita semua akan terlibat dalam impian Indonesia, apa Indonesia menjadi generasi emas yang akan di masa yang akan datang. Jangan lupa pulang sampaikan salam untuk papa mama, ya, bahwa supaya bisa kalian punya waktu belajar dengan baik, ya. Oke, begitu saja. Silakan ketua kelas pimpin kita di dalam doa. Saya ketua kelas. Aduh, ini badan ada di dalam, jiwa. Oke. Jurus doa, let's pray together. Oke. Siap, jalan.
Kori. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah dulu. Lebih meriah dulu. Kasih apresiasi untuk Ibu Kori yang sudah mengajar dengan baik, mempresentasikan model pembelajaran cooperative learning tip BMX. Demikian untuk kelompok kami dari Kecamatan Kota Raja. Selanjutnya saya memberi waktu kepada Bapak kami mungkin untuk memfasilitasi kita dari teman-teman peserta yang lain, mungkin memberikan masukan-masukan atau mungkin apresiasi juga boleh. Ya, terima kasih untuk mentornya. Kita beri aplaus untuk gurunya, semangatnya luar biasa. Memang guru harus semangat begitu. Jadi sebelum mengajak siswa untuk bersemangat, guru dan bersemangat. Baik, silahkan ada masukan atau pas? Satu, mari langsung ke depan. Tambah salah satu lagi. Ada lagi kok? Ya, di depan dulu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Izinkan saya merefleksi praktek model cooperative learning image dari kelompok Kota Raja. Yang pertama, apresiasi buat kerja keras dari kelompok, terutama ibu guru yang telah memberikan contoh atau model bagi kami terkait dengan model pembelajaran ini. Yang ingin saya berikan refleksi adalah terkait dengan extend di kelas. Jadi kita lupakan ibu tadi di awal itu tidak menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Mungkin saya simak dari Pak Ibu Guru, saya ingin melihat goals dari kegiatan itu, anak-anak terkesan mengarahnya kemana? Ya, mungkin itu di pelajaran juga untuk kita semua. Jadi tujuan pembelajaran sangat penting disampaikan kepada peserta didik. Itu kemudian mungkin bisa diperhatikan lagi, tidak terlalu banyak guru berbicara. Kita memfasilitasi, tetapi kita tidak monoton berbicara sehingga kesempatannya diberikan kepada siswa untuk secara mandiri mengemukakan pendapat. Jadi kita umpan aja pertanyaan, tidak usah terlalu banyak pertanyaan panjang, tetapi bagaimana menumbuhkan kreativitas dan kemandirian siswa. Itu perlu diingat. Kemudian yang tidak tampak adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin dari saya, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, kita beri aplaus untuk Ibu. Jadi silakan langsung direspon. Pertama, tujuan itu penting karena itu mengendalikan proses, perlu disampaikan secara tegas. Kemudian sepertinya pembelajarannya berpusat pada guru. Ibu mendominasi lewat penjelasan. Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan pendapatnya. Yang pertama kita koreksi bersama. Yang pertama tentang penyampaian tujuan pembelajaran. Mungkin kalau saya salah ya, tapi dalam pembelajaran tadi tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas. Benar ya? Mungkin terlewatkan atau mungkin karena terlalu di belakang jadi tidak sempat melihat, tapi tadi tujuan pembelajaran disampaikan dengan sangat jelas. Ya, yang kedua tentang guru mendominasi. Memang ini materi agak lumayan berat ya, Bu. Jadi kalau saya tidak mendominasi, bukan mendominasi, saya lebih ke menjelaskan. Tapi terima kasih untuk masukannya. Bahwa mungkin nanti saya memberikan kesempatan mungkin untuk materi lain, it's okay. Tapi materi bilangan bulan terlebih khusus pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan, ini kita fokus pada penanaman konsep supaya besok lusa mau soal bagaimanapun anak bisa menjelaskannya dengan baik seperti itu. Jadi saya fokus ke penanaman konsep karena tadi kalau saya langsung berfokus pada anak, memberikan banyak anak, ternyata ada banyak siswa yang belum tahu, masih salah juga seperti itu ya. Mohon
Dan yang terakhir tentang profil Pancasilanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa penilaian ini dilakukan. Jadi tidak seketika dia bilang, oh iya ini benar sesuai dengan pelajaran Pancasila, tidak. Tapi penilaiannya tersirat ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin saya minta Mas Dian Kamarlin untuk menambahkan. Silahkan Mentor. Baik, tadi saya mau jelaskan tapi sudah digambarkan dan analisa oleh teman saya Ibu Gori tentang TP sendiri. Tadi sudah dijelaskan secara sistematis oleh Ibu Gori dari mulai tentang penyampaian persepsi lalu sampai masuk pada topik atau materi sampai mengantarnya kepada TP itu. Lalu mengenai tentang guru harus lebih memberi kesempatan kepada siswa itu, memang model pembelajaran back image ini guru harus menjelaskan dahulu, lalu pada langkah-langkahnya itu barulah guru menjadi fasilitator, guru mendampingi. Setelah menjelaskan barulah mendampingi. Inilah model dari tipe back image ini. Kemudian tentang P5 ini secara otomatis ketika tadi disampaikan di awal dia sudah terintegrasi, maka dia akan tersirat dalam pembelajaran. Jadi pemilihan tentang P5 dalam penilaian pembelajaran ini dia akan berjalan karena P5 ini proses, bukan di akhir yang nanti akan kita sampaikan secara spesifik, tetapi P5 itu proses dalam pembelajaran. Terima kasih, mungkin akan ditambahkan oleh Bapak Kabir. Baik, itu penjelasan. Silakan Pak Bowe dengan Bapak Koros, silakan. Ada Pak Terus. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Mohon izin, saya menilai bahwa pada prinsipnya Ibu Guru tadi sudah menyampaikan materinya dengan baik, sudah memodelkan dengan baik. Hanya perlu ada catatan. Yang pertama soal tujuan pembelajaran ya. Memang waktu lalu atau sebelum kurikulum sekarang Pak Polto juga sudah singgung bahwa dalam rumusan tujuan pembelajaran itu dulu ada A, B, C, D ya. Ada audiensnya, ada behaviornya, ada yang kita ukur kondisi dan seterusnya. Lalu di kurikulum mereka juga itu ada ya. Tujuan pembelajaran itu yang bagi ada kompetensi. Lalu ada kontennya, lalu ada tertulis, ada namanya variasi. Nah, dari yang saya lihat tujuan ini memang sudah siswa sudah ada, ya. Tapi kembali kita melihat kompetensi. Kompetensi itu ada tingkatan-tingkatan yang menurut Rum, lalu saya melihat penilaian itu orang menurut Pak Polo itu tidak terlalu jauh, ya. Ada C1, C2 dan C6 ya. Nah, itu sebenarnya harus diukur ya. Harus yang dulu kita bilang KKO-nya, kata kerja operasionalnya bisa diukur. Nah, kalau misalnya dia memahami saja atau dia mampu saja, kira-kira yang kita ukur dalam bentuk operasionalnya, kalau menurut saya dia belum cukup. Jadi kalau misalnya dia akan bisa menyelesaikan pengerjaan hitung bilangan bulat ya, operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif, dan juga ada negatif ya di situ ada. Tapi secara umum dari model guru itu sudah bagus, guru sudah menguasai materi, soal strategi yang dibangun juga baik, tapi mungkin karena waktu ya, tapi soal pemodelannya sudah baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu lihat di ATP ini, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Nah, saya tanyakan dulu di yang pemateri tadi. Kita tidak omong abstrak ya, omong fakta. Memang untuk mau supaya mengkonsentrasikan anak itu supaya kita bisa lebih cepat lagi. Kita kan ini baru pada siswa, baru pada teman-teman ya sebagai peserta, belum pada siswa. Ya. Sehingga yang tadi yang pengurangan, kira-kira dia terampil atau tidak sikap dia dalam pengurangan operasi itu penjumlahan itu. Tujuan akhir itu dia mampu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Tentu ada
lembaran kerja penilaian diri siswa ya. Kemudian ada lembaran penilaian kelompok. Nah, penilaian diri dan kelompok ini diformulasikan supaya dia bisa terampil. Dia bisa memiliki sikap untuk menghitungnya. Jangan sampai dia hanya berupa permainan saja. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa melatih anak untuk bisa mengerjakan operasi hitung itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia akan berhadapan, siswa ini akan berhadapan dengan kehidupan sehari-hari. Karena banyak materi ajar yang disampaikan di sekolah hanya berupa teori, tetapi implementasi siswa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dalam wujud keterampilan yang lebih lagi, dia pandai menghitung sampai jumlah berapa. Nah, itu ada beberapa fase yang harus diikuti oleh anak-anak. Kemudian yang berikut, sebenarnya kemarin Bapak kami sudah beritahu jelas bahwa unsur-unsur dalam materi itu adalah fakta, kemudian penanaman konsep, kemudian prinsip-prinsip dari bilangan bulat dan penjumlahan dan pengurangan, prinsipnya apa, kemudian bagaimana prosedur dan sikap dan nilai yang diperoleh daripada prinsip-prinsip itu. Sehingga tolong guru ini ketika menyampaikan sesuatu itu kesepakatan kelas. Guru jangan sampai menyampaikan materi-materi itu, atau menyampaikan dari awal memang dia punya materi, anak sudah tahu memang dari apa yang sudah disimpulkan dari awal. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan tematik saja, nanti ibu bisa meramunya dalam satu kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir daripada penjumlahan bilangan bulat itu seperti apa, prosedurnya seperti apa. Memang sudah ada. Di dalam, saya lihat teman-teman semuanya di dalam sintaknya memang sudah nampak. Tapi implementasi berhadapan dengan kita orang dewasa ya is okay. Tapi berhadapan dengan karakteristik, kita belum terukur identifikasi yang kemarin saya ajarkan itu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Nampak tidak? Diferensiasi kita bisa memberikan pemikiran bahwa oh ini ternyata dari bilangan ini yang jadi masalah untuk diantarkan kepada operasi penjumlahan dan pengurangan. Memang operasi penjumlahan dan pengurangan ini dianggap sederhana, tetapi harus diimplementasi secara baik supaya anak-anak pandai menghitung. Kuncinya anak-anak menghadapi hidupnya, dia pandai menjumlah dan mengurangi. Karena kehidupan kita ini yang paling tidak pas itu dia harus membagi. Kalau menjumlah oke, menambah oke, mengurangi oke, tetapi membagi ini ya menjadi sasaran persoalan kita sehari-hari. Sehingga nanti tolong lebih memperdalam lagi untuk anak-anak itu kira-kira dia dapat apa hari ini. Jangan tertundanya, dapatnya tertunda. Dapatnya kalau ya memang benar kalau mau rangkaian motivasi, is okay, tidak masalah. Model-model itu hanya sebagai pelengkap, tetapi yang menjadi tematik pertama ibu mau mengantar mereka sebelum masuk operasi pengurangan toh? Dua itu untuk penjumlahan kan? Tapi di situ kan penjumlahan apa coba? Ya coba ibu baca dia punya soal saja. Coba saja punya soal. Tidak ada yang mau dijumlahkan di sini. Ya? Ya berapa jumlah? Coba dulu. Coba ibu coba kasih ibu jumlah, jelaskan saya. Tes. Ya. Ibu baca habis baru jumlah. Coba yang ibu. Pesawat N219 adalah salah satu pesawat buatan dalam negeri yang mampu menampung 19 orang. Selain N219, Indonesia juga memproduksi pesawat militer CN295 yang mampu menampung 71 penumpang. Berapa jumlah daya tampung kedua pesawat tersebut? Ibu coba jawab. 19 ditambah 71. Jadi begitu Pak. Jadi dari narasi pertanyaannya jumlahnya begitu. Kita menghitung dua pesawatnya di dalam. Tapi pertanyaannya multitafsir.
Ibu sendiri saja bingung, apa ini kelas berapa ini? Iya, ada kalanya guru yang menjadikan pertanyaan sulit lewat rumusan kalimatnya. Ini Bapak Ibu, ini tadi saya baca berpikir lama baru mau mencari tahu maksud perumus soal. Jadi mentor coba perhatikan cara meredaksikannya. Ini dari itu soal saya tadi memang dia bermaksud untuk operasi penjumlahan, tetapi tidak ada yang dijumlah ke situ. Ini kan start memantik dia itu mengantar dia yang nanti relevan dengan materi yang akan dipelajari. Itu pertama ya. Yang kedua, coba buka TP-nya. Coba TP-nya dulu. TP-nya dulu. Nanti kita mau diskusi dengan saya. Ya. Lihat. Ibu kasih tahu saya kata kerja operasionalnya yang mana? Mana kata kerja operasional? Mampu menyelesaikan. Kata kerja kalau bilang menyelesaikan itu kata kerja operasional ya. Menyelesaikan itu salah satu kata kerja operasional. Iya. Menurut Bapak Ibu menyelesaikan kata kerja operasional? Ya? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, rumusannya belum lengkap. Kalau peristiwa proses belajar mengajar melalui dengan ya, rumusan TPK harus mencerminkan proses menuju pencapaian. Proses tadi apa? Nonton video. Berikut apa? Penjelasan guru. Berikut apa? Berdiskusi. Maka dengan menonton video, mendengarkan penjelasan guru dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan keyword kata kunci operasional dan menjelaskan. Dan tidak boleh dalam satu rumusan TP itu dua perilaku sekaligus. Pisahkan penjumlahan sendiri, pengurangan sendiri. Itu bisa buat TP di situ. Jadi TP pertama dengan menonton atau melalui tayangan video. Dan video tadi itu sudah bagus itu. Hanya ibu tidak ulang-ulang di situ. Ibu berpikir bahwa yang sekarang hadir ini guru. Tapi ini ibu berpikir kalau siswa seharusnya penjelasan dasar yang tadi yang ibu buat itu dasarnya di situ. Itu harus ibu yang diperbanyak di situ. Kayak Pak Joni katakan tadi, ini sangat abstrak kalau hanya ibu ngomong-ngomong langsung. Ini untuk mereka, ini kan guru jadi langsung berdiskusi. Coba bayangkan kalau ngomong begitu langsung siswa, tidak ada satupun yang diskusi. Bila yang pada tadi coba, ada tidak yang tadi di dasar? Bilangan bulan negatif ya adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, jika kancing positif dan negatif ini berpasangan, maka nilainya adalah nol adik-adik ya. Ini yang ini dasar antara positif dan negatif, maka ini nilainya adalah nol. Nah sekarang kita masuk dalam contoh soalnya. Positif 5 ditambah negatif 3. Bagaimana cara mengerjakannya dengan kancing positif negatif? Pertama yang kita lihat adalah angka yang depan. Angka yang depan ini adalah bilangan positif, maka kita sediakan 5 kancing positif. Lalu ditambah 3 kancing negatif. Kita taruh di bawahnya pas seperti ini, sebanyak 3 kancing negatif. Jika sudah, kita lihat di sini ada yang berpasangan antara kancing positif dan negatif. Kalau berpasangan tadi nilainya adalah 0. Ini juga berpasangan nilainya 0. Ini juga berpasangan nilainya 0. Nah, sekarang yang tidak berpasangan itu adalah hasilnya. Yang tidak berpasangan adalah kancing positif sebanyak 2. Maka jawabnya itu adalah 2 dari 2 kancing positif ini. Nah, jadi 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2 atau positif 2. Ya, ini ya anak bisa keluar dari alam abstrak. Itu pola pembelajaran anak SD itu harus begitu. Kalau kita lebih banyak menjelaskan, oke lah.
memang itu harus jawab penjelasan, tetapi jangan guru mendominasi. Ya, nanti lebih banyak pendampingan untuk berpihak pada siswa, baru nanti di penegasan terakhir di materi, baru guru itu lebih banyak menegaskan berdasarkan pengamatan saat kelemahan mereka masih ada di mana. Nah itu Bapak. Jadi catatan untuk ini adalah satu, pertanyaan pemantik gedangnya jangan multitafsir, tetapi benar-benar menjadi prasyarat menuju materi yang mau diajarkan atau TP yang mau dipelajari atau dicapai saat itu. Lalu yang kedua, hendaknya jangan lebih banyak bermain di alam abstrak, tetapi harus tahu siswa keluar dari alam abstrak ke alam pokok. Dengan model tadi itu sudah bagus. Nah itu yang harus lebih banyak menjadi dasar bagi siswa untuk dia bisa memahami yang lebih kompleks, kan begitu. Nah, oke, catatan berikut terkait rumusan TP. Ingat K13 kurikulum merdeka masih tentang rumusan TP dalam formula seperti yang dikatakan ABCD, audience behavior kondisi degree, ya harus lengkap seperti itu. Lalu satu rumusan TP tidak boleh mengandung lebih dari satu perilaku yang ingin diukur, begitu. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok ini. Sekarang setengah 11 sampai Selamat pagi Pak. Pagi. Nama siapa Pak? Nama Irada. Oh, nama lengkapnya Bapak? Irada. Oh ya. Dari SD mana Bapak? Dari NI 1 Nubin Namo Sain. Namo Sain. Ini sudah mengabdi sebagai guru di sekolah berapa lama tahun ya? Sudah berapa? Sejak tahun 2004. 2004. Dari hasil raport anak kita menemukan memang ada sejumlah soal termasuk model-model pengajaran kita yang tidak full kita lakukan selama ini, dan itu ada di sekitar kita. Dan BIMTEK selama beberapa saat oleh Dinas PDANK Kota Kupang ini memberikan harapan-harapan baru, bahkan menginovasi para guru untuk lebih berkreasi dalam rangka meningkatkan rapor anak kita. Nah, mungkin sedikit dijelaskan berapa jumlah model pengajaran yang sementara ini disampaikan sini, sekaligus dua yang hari ini sudah selesai. Apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak temukan di sini? Silakan. Oke. Nama Bapak? Nama Irada. Ya. Untuk modul pembelajaran yang dipraktekkan pada hari ini ada 5 ya. Ada 5 pembelajaran. Sudah 2 modul pembelajaran yang sudah berjalan. Alhamdulillah, saya rasa dari penampilan kawan tadi, mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 sangat luar biasa sekali. Mungkin ke depan nanti contoh pembelajaran yang sudah disampaikan pada hari ini akan kita bawa sebagai oleh-oleh hasil pelatihan ini ke sekolah masing-masing, bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing agar kegiatan pada sekolah masing-masing itu tidak monoton seperti yang lalu-lalu. Alhamdulillah, dengan adanya pelatihan ini kami selaku guru, terutama di madrasah saya merespon sekali kegiatan seperti ini. Terus akan mudah-mudahan kegiatan ini akan berlanjut ke generasi selanjutnya supaya bisa berantai begitu, tidak putus ilmu yang disampaikan. Apakah juga termasuk nanti studi, guru-guru studi banding di berbagai daerah? Karena justru ini kita menemukan ketika ada studi di Jepang, dan itu memantik seluruh upaya dinas untuk memajukan kualitas pendidikan anak-anak didik kita. Apakah harapan Bapak juga nanti suatu waktu guru-guru diberi kesempatan juga untuk studi? Iya, nanti ilmu yang saya dapatkan pada kegiatan yang sudah 3 hari berjalan ini, nanti akan saya sampaikan sama guru-guru saya. Inilah ilmu yang saya dapat ketika saya mengadakan pelatihan di sini. Inilah modelnya, inilah oleh-oleh yang saya bawa ini yang sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih untuk komentarnya Bapak. Selamat berkarya di SD Bapak. Semoga anak-anak kita ke depan menjadi generasi harapan bangsa kita, dan
dengan model-model pembelajaran baru ini akan memberikan semangat baru buat anak-anak kita. Terima kasih untuk komentarnya. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Sudah semua anak-anak? Sudah semua? Oke, 3 orang ya cukup ya. 3 orang silakan langsung maju ke depan. Selamat siang. Siang. Ibu nama siapa, Bu? Ibu Putu. Ibu Putu dari SD mana nih? SD Gebit Airuna 2. Kalau Ibu? Kalau saya Ibu Maria dari SD Impres Nekoteng 2. Oke, 2 serikandi yang hebat yang bergelut di dunia pendidikan. Terkait BIMTEK nih yang sudah beberapa hari terjadi di sini. Berangkat dari raport pendidikan anak-anak, dinas menemukan bahwa kita punya kekurangan di hal model-model pembelajaran, dan akhirnya dengan BIMTEK ini ada kurang lebih beberapa model. Menurut Ibu, kesan Ibu dan sekaligus model yang Ibu anggap sangat dekat dengan Ibu untuk implementasi. Oke, kalau dari saya mulai dari hari pertama, kedua, dan hari ini hari terakhir kita dapat 6 model pembelajaran, dan semua model itu menurut saya sangat relevan Ya, Bapak Ibu, kegiatan kita masuk kami sudah ini. semua. Jadi kalau yang paling berkesan untuk saya yang berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Kalau Ibu sendiri? Kalau saya paling berkesan. Ya, di luar, Bapak Ibu yang masih di luar, sudah. Number hand together. Number hand together, oh luar biasa. Ya, karena menurut saya itu berkesannya karena anak-anak bisa sambil bermain. TIK-nya juga masuk, soalnya pada saat mengaplikasikan media pembelajaran pakai alat bantu juga seperti proyektor dan juga menampilkan video-video pembelajaran juga. Nah, terkait metode pembelajaran, perencanaan Anda, planning Anda ke depan terkait dengan implementasi di sekolah seperti apa? Kalau dari saya sih otomatis TIK ini pasti masuk di semua. Jadi metode-metode yang sudah model-model yang sudah kami pelajari ini bisa kami paparkan, tapi berkolaborasi dengan TIK. Jadi bisa kita tampilkan dengan media. Dengan media iya. begitu. Kalau Ibu sendiri? Kalau saya sama saja. Sama saja. Pasti saya akan menggunakan number hand together, tapi juga pasti berkolaborasi dengan TIK biar mengembangkan lebih menarik dan kekinian lah. Ya, kita sudah semua, Bapak Ibu. Harapan ke depan? Harapan ke depan semoga semuanya semakin berkembang, literasi numerasi di Nusa Tenggara Timur meningkat, terutama di sekolah-sekolah SD di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Ya. Semoga kamu sukses begitu, serikandi yang luar biasa di model pembelajaran yang baru ya. Semoga mencerdaskan anak bangsa. Selamat siang. Selamat siang untuk kita semua. Nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Desi Suhartati, SPD. Saya berasal dari sekolah UPTD SDN Kumana 2 yang sekarang ini saya sedang melakukan kegiatan implementasi model-model pembelajaran yang inovatif di Hotel Neo Asta. Dan ini rekan saya. Ya, bersama saya Ibu Evi Yunita Kalo SPD. Saya berasal dari guru Sekolah Dasar Generasi Bangsa. Sama juga tujuan kami ke sini, kami mengikuti BIMTEK untuk implementasi model-model pembelajaran yang inovatif. Nah ini BIMTEK kan berangkat dari raport pendidikan anak-anak kita yang kalau mau bilang kita menemukan ada titik soal dari kualitas anak-anak kita itu terkait dengan model-model pembelajaran. Dan kemudian hasil riset suatu studi banding di Jepang, Dinas Pendidikan Kota Kapau menemukan bahwa ini penting untuk menemukan lagi, mencari dan mendapatkan lagi model-model pembelajaran yang baik. Nah, 5 model pembelajaran yang Anda dapat di sini yang sangat berkesan, dan kemudian itu menjadi awal Anda ketika Anda kembali dari sini ke sekolah untuk implementasi. Kalau dari saya sendiri, 5 model ya pembelajaran yang saya ikuti, yang lebih berkesan, yang saya ikuti, yang harus benar-benar harus saya terapkan di lingkungan sekolah saya, yaitu ada 2, yaitu model NHT, di mana di situ siswa memakai topi bernomor, dan model make to make. Nah, kenapa saya memilih metode 2 metode ini? Karena menurut saya pada proses pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan di lingkungan sekolah saya itu belum nampak, sehingga apa yang saya dapatkan hari ini lebih nampak dan benar-benar saya harus terapkan di lingkungan sekolah saya. Sekolah Adi sendiri? Kalau dengan saya sendiri, saya juga setuju dengan model pembelajaran yang sama. Kenapa? Karena
yang saya lalui kemarin-kemarin itu banyak guru di sekolah saya yang juga menggunakan metode konvensional, di mana berpusat pada guru sendiri. Jadi pada dasarnya anak-anak vakum dan tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran atau hasil pembelajaran yang baik. Nah, terkait dengan itu semua, tentu pola-pola ini kan akan juga memantik anak-anak kita begitu. Nah, apakah memang ada ruang yang terbuka bebas di sana untuk kesempatan kreatif dan inovasi itu ada di sekolah Anda untuk anak-anak? Mungkin Baik, kalau di sekolah saya sendiri, kami biasanya belajar itu bukan hanya berpola atau di dalam lingkungan, di dalam kelas saja, tetapi kami berkolaborasi atau bermain di luar. Karena memang lingkungan saya itu di pinggir kota, jadi kami bermain dengan alam, benar-benar alat-alat yang nyata yang kami gunakan. Dan itu bisa menjadi modal sarana untuk pengembangan metode ini ya. Iya. Adi sendiri. Ya, kalau dengan saya benar, saya juga sering menggunakan metode ini bahwa dalam setiap pembelajaran saya yang terkait dengan mata pelajaran yang kita lihat sendiri bahwa dalam sekitar kita yang bisa kita jangkau, yang bisa kita pakai untuk menjadi suatu contoh atau acuan dalam pembelajaran, saya tetap memakai itu karena itu menurut saya dalam pembelajaran itu dapat maksimal ketika anak-anak langsung terjun ke dalam pembelajaran itu sendiri dengan metode yang inovatif sendiri. Oke. Kesuksesan kegiatan di sini di Neo Aston kan begitu Anda rasakan begitu, ada lebih luas. Mungkin selama ini tanpa situasi yang aman juga Anda tidak bisa mungkin mengikuti BIMTEK dengan baik. Mungkin ada kesan ketika Anda mengikuti kegiatan di Hotel Neo Aston ini? Kalau saya sendiri, saya merasa bersyukur untuk saya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini karena dari awal yang saya di sekolah itu saya belum terlalu pahami mengenai model-model pembelajaran ini, sehingga saya sudah mendapatkan materi-materi ini dan saya bisa mengimplementasinya di sekolah saya. Nah, bagaimana keadaan Neo Aston? Neo Astonnya sangat bagus, ramah dan pelayanannya sangat menunya sangat enak. Dan kalau Adi sendiri? Ya, kalau dari saya dari pertama saya mengikuti BIMTEK ini, saya sangat bersyukur karena banyak pelajaran yang saya dapatkan, karena dengan satu alasan bahwa saya sendiri baru mau memulai menjadi seorang guru. Nah, ini satu peluang besar yang saya syukuri. Nah, untuk masalah pemfasilitas di Neo Aston Hotel ini menurut saya sangat bagus, dalam setiap pelayanannya ramah dan juga setiap makan yang kita cicipi, ya puji Tuhan enak. Anda merasa di rumah Anda sendiri? Yes. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Sukses buat rekan yang hebat. Selamat dengan model pembelajaran ketika Anda kembali ke sekolah Anda masing-masing. Kita menghasilkan generasi bangsa yang hebat, yang tangguh. Siap, merdeka. Selamat siang, salam pendidikan, salam literasi. Salam literasi. Salam cerdas, pasti cerdas.